Di dunia yang semakin bising, banyak orang takut pada satu hal yang sama. Kesendirian, takut tidak ditemani, takut tidak diakui, takut berjalan tanpa sorak-sorai. Padahal, para filsuf Stoik justru mengajarkan sebaliknya, bahwa kekuatan terbesar manusia lahir saat ia berdamai dengan dirinya sendiri. Selamat datang di Arah Mindset, tempat di mana kita tidak melarikan diri dari pikiran, tetapi mengarahkan pikiran untuk menemukan ketenangan. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk kebal terhadap rasa sakit. Dan salah satu ketergantungan terbesar manusia adalah rasa takut ditinggalkan. Saat kamu masih takut sendiri, kamu mudah dikendalikan oleh pendapat orang lain, mudah dipatahkan oleh penolakan, mudah goyah oleh kehilangan. Namun ketika kamu mampu duduk sendirian tanpa merasa kosong, ketika kesunyian tidak lagi menakutkan, disitulah kamu mulai menjadi tidak terkalahkan. Video ini bukan tentang menjadi antisosial, bukan tentang menutup diri dari dunia. Ini tentang membangun fondasi batin yang tidak runtuh hanya karena dunia berhenti memberi validasi. Karena dalam stoikisme, orang yang tidak takut sendiri adalah orang yang telah menguasai dirinya sendiri. Dan saat kamu menguasai dirimu, tidak temukan ketenanganmu. Pernahkah kamu bertanya, mengapa bagi banyak orang kesendirian terasa begitu menakutkan? Bukan karena sunyi itu menyakitkan, tetapi karena saat sendiri, tidak ada lagi tempat bersembunyi. Tidak ada keramaian untuk mengalihkan pikiran. Tidak ada suara orang lain untuk menenangkan kegelisahan batin. Yang tersisa hanyalah diri kita dan isi kepala kita sendiri. Manusia takut sendiri bukan karena ia lemah, melainkan karena ia belum terbiasa berhadapan dengan dirinya sendiri. Kita diajarkan secara halus maupun terang-terangan bahwa nilai diri diukur dari seberapa banyak kita diterima, seberapa sering kita ditemani, dan seberapa besar perhatian yang kita terima dari luar. Stoikisme memandang ketakutan ini sebagai bentuk keterikatan. Bukan keterikatan pada manusia semata, melainkan keterikatan pada validasi. Saat kita membutuhkan kehadiran orang lain untuk merasa utuh, sebenarnya kita telah menyerahkan kendali batin kita kepada sesuatu yang tidak pernah benar-benar bisa kita kuasai. Ketika kamu takut sendiri, setiap kepergian terasa seperti ancaman. Setiap penolakan terasa seperti kegagalan, dan setiap kesunyian terasa seperti hukuman. Padahal, yang terjadi bukanlah hukuman, melainkan undangan untuk mengenal diri lebih dalam. Masalahnya, mengenal diri tidak selalu nyaman. Di dalam keheningan, kita dipaksa mendengar pikiran yang selama ini kita abaikan. Kekecewaan yang kita tutupi dengan tawa, kemarahan yang kita sembunyikan di balik kesibukan, dan luka-luka lama yang tidak pernah benar-benar sembuh. Banyak orang memilih lari dari kesendirian karena mereka takut bertemu dengan sisi diri yang belum mereka pahami atau terima. Mereka takut menyadari bahwa kebahagiaan yang mereka rasakan selama ini mungkin hanya pantulan dari orang lain, bukan sesuatu yang tumbuh dari dalam. Stoikisme mengajarkan bahwa penderitaan bukan datang dari keadaan, tetapi dari penilaian kita terhadap keadaan itu. Kesendirian itu netral. Ia bukan musuh, bukan pula sahabat. Namun pikiran kitalah yang memberinya makna menakutkan. Kita hidup di zaman di mana kesendirian dianggap kegagalan. Jika tidak sibuk, kita dianggap tertinggal. Jika tidak dikelilingi orang, kita dianggap tidak diinginkan. Tanpa sadar, kita belajar mengisi setiap ruang kosong, agar tidak perlu berhadapan dengan diri sendiri. Takut sendiri juga sering lahir dari ilusi kontrol. Kita merasa aman ketika ada orang lain di sekitar, seolah-olah kehadiran mereka menjamin segalanya akan baik-baik saja. Padahal, tidak ada satupun manusia yang bisa menjamin ia akan selalu tinggal. Para Stoik memahami ini dengan jernih. Mereka menerima bahwa kehilangan adalah keniscayaan, bahwa perpisahan bukan tragedi, melainkan bagian alami dari hidup. Ketika seseorang belum menerima kenyataan ini, ia akan menggenggam terlalu erat dan ketakutan pun tumbuh. Takut sendiri pada akhirnya adalah takut kehilangan identitas. Karena tanpa orang lain, kita tidak lagi tahu siapa diri kita. Kita lupa bagaimana rasanya menjadi cukup tanpa sorotan, tanpa pujian, tanpa pengakuan. Namun justru di sanalah latihan dimulai. Saat kamu duduk dalam sunyi dan menyadari bahwa kamu masih bernapas, masih berpikir, masih berdiri utuh, meski sendirian. Stoikisme tidak meminta kita mencintai kesendirian, tetapi memintanya untuk tidak kita takuti, karena apapun yang kita takuti akan selalu memiliki kuasa atas kita. Ketika kamu berhenti takut sendiri, kamu berhenti menggantungkan ketenangan pada kehadiran siapapun. Kamu tidak lagi memohon agar orang bertahan. Kamu tidak lagi runtuh saat ditinggalkan. Dan pada saat itulah,
kesendirian berhenti menjadi ancaman dan berubah menjadi cermin, tempat kamu melihat dirimu apa adanya. Bukan untuk menghakimi, bukan untuk melarikan diri, tetapi untuk memahami bahwa kamu tidak pernah benar-benar kosong. Kamu hanya belum terbiasa diam bersama dirimu sendiri. Dan di sanalah ketakutan itu perlahan kehilangan kekuatannya. Kesendirian dan kesepian sering dianggap hal yang sama. Padahal, keduanya berasal dari tempat yang sangat berbeda. Banyak orang merasa takut saat sendirian. Tetapi karena mereka telah diajarkan untuk menyamakan sunyi dengan kekurangan, Stoikisme melihat ini sebagai kesalahan persepsi. Kesendirian adalah keadaan. Kesepian adalah penilaian batin. Yang satu terjadi di luar diri, yang lain lahir sepenuhnya di dalam pikiran. Kamu bisa sendirian tanpa merasa kesepian, dan kamu bisa berada di tengah keramaian, namun merasa lebih kosong dari sebelumnya. Namun karena kita jarang diajarkan membedakan keduanya, kita mulai takut pada kesendirian, seolah-olah ia pasti membawa penderitaan. Kesendirian hanya berarti tidak ada orang lain di sekitarmu. Ia netral. Ia tidak memiliki niat untuk menyakiti atau menghibur. Tetapi kesepian muncul saat pikiran mulai berkata, "Aku tidak cukup. Aku ditinggalkan. Ada yang salah denganku." Disinilah letak kekeliruan terbesar manusia. Kita menyalahkan keadaan, padahal yang melukai kita adalah cerita yang kita bangun di kepala kita sendiri. Para Stoik sangat memahami hal ini. Mereka percaya bahwa bukan peristiwa yang menentukan kualitas hidup kita, melainkan cara kita menafsirkannya. Kesendirian, jika dilihat dengan jernih, adalah ruang, dan ruang bisa menjadi penjara, atau bisa menjadi tempat bertumbuh. Kesepian tidak datang karena kamu sendiri. Kesepian datang karena kamu menolak keadaan itu, karena kamu percaya bahwa kebahagiaan harus selalu datang bersama orang lain. Karina, kamu menggantungkan rasa utuhmu pada sesuatu di luar kendali. Itulah sebabnya ada orang yang tidak pernah benar-benar sendirian, namun selalu merasa hampa. Mereka dikelilingi suara, tawa, dan perhatian, tetapi tidak pernah benar-benar hadir dengan dirinya sendiri. Kesendirian yang disalahpahami membuat manusia terus menghindarinya. Mereka mengisi setiap jeda dengan distraksi, menghindari diam karena diam memaksa mereka berpikir, menghindari sunyi karena sunyi membuka pertanyaan yang selama ini ditunda. Stoikisme tidak meminta kita mengusir rasa sepi. Ia mengajak kita melihatnya dengan jujur. Kesepian adalah sinyal, bukan musuh. Ia menunjukkan bahwa kita telah terlalu lama mencari makna di luar diri. Saat kamu mampu duduk sendirian tanpa menuntut apapun dari keadaan, tanpa berharap ada yang datang menyelamatkan, disitulah kesendirian berhenti, terasa berat. Karena kamu tidak lagi bertanya, siapa yang menemaniku? Melainkan, bagaimana aku hadir untuk diriku sendiri? Kesendirian memberi kesempatan untuk mengenal pikiran tanpa gangguan, untuk melihat emosi tanpa topeng, untuk memahami bahwa ketenangan bukan hasil dari keramaian, melainkan dari penerimaan. Kesepian memudar saat kamu berhenti menolak kesendirian, saat kamu tidak lagi memaknainya sebagai bukti kegagalan hidup, saat kamu menyadari bahwa tidak semua ruang kosong harus diisi. Para Stoik percaya, orang yang mampu berdamai dengan sunyi tidak mudah goyah oleh dunia, karena ia tidak lagi bergantung pada kehadiran orang lain untuk merasa cukup. Kesendirian adalah guru yang keras, tetapi jujur. Ia tidak memberimu penghiburan palsu, namun memberimu kejelasan. Dan ketika persepsimu berubah, kesendirian tidak lagi terasa seperti beban. Ia menjadi tempat pulang, bukan karena tidak ada siapa-siapa, tetapi karena untuk pertama kalinya, kamu benar-benar ada untuk dirimu sendiri. Di sanalah perbedaan itu menjadi jelas. Kesendirian bukanlah masalah. Kesepian hanyalah pikiran yang belum diarahkan dengan benar. Dan seperti yang diajarkan Stoikisme, ketenangan selalu dimulai dari cara kita memandang sesuatu. Banyak orang mengira cinta, kedekatan, dan keterikatan emosional adalah tanda kekuatan. Padahal, dalam pandangan Stoikisme, ketergantungan emosional yang berlebihan justru sering menjadi titik paling rapuh dalam diri manusia. Ketergantungan emosional muncul saat ketenangan batin kita bergantung pada sikap, perhatian, dan kehadiran orang lain. Saat suasana hati kita naik dan turun karena kata-kata mereka. Saat nilai diri kita ditentukan oleh seberapa sering kita dipilih, dibutuhkan, atau diperhatikan. Masalahnya bukan pada hubungan itu sendiri, melainkan pada ketergantungan. Karena apapun yang kita butuhkan untuk merasa utuh, secara otomatis kita izinkan untuk memiliki kuasa atas diri kita. Para Stoik sangat berhati-hati terhadap hal ini. Mereka mengajarkan bahwa segala sesuatu di luar kendali kita tidak boleh menjadi sumber ketenangan utama.
dan manusia lain sebaik apapun niatnya, selalu berada di luar kendali kita. Ketika kamu bergantung secara emosional, kamu mulai berkompromi dengan prinsipmu demi menjaga kehadiran seseorang. Kamu menoleransi hal-hal yang sebenarnya melukai. Bukan karena kamu tidak tahu itu salah, tetapi karena kamu takut kehilangan. Ketakutan ini diam-diam menggerogoti harga diri. Kamu menjadi mudah cemas, mudah merasa tidak aman, dan setiap perubahan kecil terasa seperti ancaman besar. Dalam kondisi ini, orang lain tidak perlu berniat jahat untuk melukaimu. Cukup dengan berubah, menjauh, atau berhenti memberi perhatian, kamu sudah merasa runtuh. Stoikisme menyebut ini sebagai kehilangan kendali atas batin sendiri. Bukan karena dunia terlalu keras, tetapi karena kita menyerahkan kunci ketenangan kepada sesuatu yang fana. Ketergantungan emosional juga membuat kita kehilangan kejernihan berpikir. Kita sulit melihat hubungan secara objektif, sulit membedakan antara cinta dan kebutuhan, antara kedekatan yang sehat dan keterikatan yang melemahkan. Para Stoik tidak melarang mencintai. Mereka tidak meminta kita menjadi dingin atau tertutup. Namun mereka menekankan satu hal penting. Jangan menjadikan siapapun sebagai fondasi ketenanganmu. Karena fondasi yang bergantung pada manusia lain akan selalu retak. Manusia berubah, perasaan berubah, keadaan berubah. Saat kamu menyadari ini, bukan berarti kamu menjadi menjauh. Justru sebaliknya, kamu mulai mencintai dengan lebih jernih, tanpa tuntutan, tanpa ketakutan berlebihan, tanpa kehilangan diri sendiri. Orang yang tidak bergantung secara emosional tidak mudah dimanipulasi, tidak mudah dikendalikan oleh rasa takut, tidak kehilangan arah saat hubungan tidak berjalan sesuai harapan. Ia hadir sepenuhnya, namun tetap utuh meski sendirian. Ia memberi tanpa mengorbankan ketenangan batinnya. Stoikisme mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukanlah membutuhkan orang lain untuk bertahan, melainkan mampu berdiri tanpa kehilangan kemampuan untuk mencintai. Ketika kamu berhenti bergantung secara emosional, kamu tidak kehilangan kedalaman hubungan. Kamu justru mendapatkan kebebasan batin. Dan dari kebebasan itulah, hubungan menjadi pilihan, bukan kebutuhan yang mengekang. Disitulah titik lemah berubah menjadi kekuatan. Inti dari stoikisme selalu kembali pada satu pertanyaan sederhana, namun sering diabaikan. Apa yang benar-benar berada dalam kendali kita? Para stoik percaya bahwa kekacauan batin manusia bukan berasal dari dunia yang tidak adil, melainkan dari upaya kita mengendalikan hal-hal yang sejak awal bukan milik kita. Epictetus menyebut ini sebagai pemisahan paling penting dalam hidup manusia. Hal-hal yang berada dalam kendali kita dan hal-hal yang tidak. Pikiran kita ya, penilaian kita ya, respon kita ya. Namun opini orang lain, perasaan mereka, kehadiran atau kepergian mereka tidak. Masalah muncul saat batas ini kabur, saat kita berharap dunia berjalan sesuai keinginan batin kita, saat kita menuntut orang lain menjadi sumber ketenangan kita. Disitulah penderitaan mulai tumbuh. Dalam pandangan Stoik, kendali diri bukan berarti menguasai keadaan luar, melainkan menguasai cara kita merespons keadaan itu. Bukan menekan emosi, tetapi memahami dari mana emosi itu berasal. Bukan menjadi kebal terhadap rasa sakit, tetapi tidak membiarkan rasa sakit menentukan siapa diri kita. Kendali diri dimulai dari kesadaran bahwa tidak semua hal layak mendapat reaksi emosional kita. Banyak peristiwa hanya terjadi, pikiran kitalah yang menambah penderitaan dengan label, cerita, dan asumsi. Saat seseorang menolakmu, itu berada di luar kendalimu. Namun menyimpulkan bahwa kamu tidak berharga, itu sepenuhnya pilihan batinmu. Stoikisme mengajak kita menarik kembali kendali itu, bukan dengan mengeras, tetapi dengan menjernihkan pikiran. Orang yang memiliki kendali diri tidak reaktif. Ia tidak segera terpancing oleh pujian atau runtuh oleh celaan. Bukan karena ia tidak peduli, tetapi karena ia tahu apa yang patut ia izinkan mengganggu ketenangannya. Para Stoik menyadari bahwa dunia akan selalu berubah. Orang datang dan pergi, keadaan naik dan turun. Namun satu hal yang bisa dijaga adalah kualitas batin sendiri. Kendali diri berarti tidak menggantungkan ketenangan pada sesuatu yang tidak stabil. Berarti menerima kenyataan tanpa kehilangan martabat batin. Ini bukan sikap pasrah tanpa daya. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk kekuatan tertinggi. Karena orang yang menguasai dirinya tidak bisa diperbudak oleh keadaan. Saat kamu memahami batas kendali, kamu berhenti memaksa dunia untuk menenangkanmu. Kamu berhenti berharap orang lain menjadi penopang emosimu. Dan di titik itulah, ketenangan mulai terasa masuk akal.
Stoikisme tidak menjanjikan hidup tanpa masalah. Ia menjanjikan sesuatu yang lebih berharga. Batin yang tidak mudah runtuh oleh apapun yang tidak bisa kamu kendalikan. Ketika kendali kembali ke dalam, dunia luar kehilangan kuasanya. Dan di sanalah kamu benar-benar berdiri sebagai pemilik dirimu sendiri. Bagi banyak orang, sendiri terasa seperti kekosongan. Sesuatu yang harus segera diisi. Sesuatu yang harus dihindari. Namun dalam pandangan Stoikisme, sendiri bukanlah kehampaan. Ia adalah ruang. Ruang di mana karakter tidak ditampilkan, tetapi dibentuk. Di tengah keramaian, kita mudah memainkan peran, menjadi versi diri yang disukai, menyesuaikan sikap agar diterima. Namun saat sendiri, tidak ada penonton. Tidak ada tuntutan untuk terlihat baik. Yang tersisa hanyalah siapa diri kita saat tidak ada yang melihat. Para Stoik memahami bahwa karakter sejati tidak lahir dari pujian, melainkan dari kebiasaan batin yang konsisten saat sunyi. Bagaimana kita berpikir, bagaimana kita merespons pikiran itu, dan bagaimana kita memperlakukan diri sendiri ketika tidak ada yang menilai. Kesendirian memaksa kita jujur. Jujur pada niat, jujur pada kelemahan, jujur pada ketakutan yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia. Di ruang sunyi itu, kita tidak bisa menyalahkan siapapun. Tidak ada orang lain yang bisa dijadikan alasan. Dan justru disitulah tanggung jawab batin mulai terbentuk. Stoikisme menekankan latihan, bukan latihan fisik semata, melainkan latihan mental. Dan seperti semua latihan, ia membutuhkan ruang tanpa gangguan. Saat kamu sendiri, kamu belajar menahan dorongan impulsif, belajar tidak bereaksi berlebihan terhadap pikiran yang datang. Belajar duduk bersama emosi tanpa harus melarikan diri. Inilah tempat disiplin batin tumbuh. Bukan disiplin yang keras dan kejam, tetapi disiplin yang tenang dan sadar. Kemampuan untuk memilih respons, bukan sekadar mengikuti dorongan. Banyak orang mencari perubahan karakter melalui motivasi dari luar. Namun para Stoik tahu, perubahan sejati jarang terjadi di keramaian. Ia terjadi dalam momen-momen sepi yang tidak dirayakan siapapun. Kesendirian juga mengajarkan kesederhanaan. Tanpa validasi, tanpa kebutuhan untuk membuktikan apapun. Dan dari kesederhanaan itulah, karakter menjadi kokoh. Orang yang terbiasa sendiri tidak mudah kehilangan arah saat dunia menjadi kacau. Karena ia telah mengenal dirinya tanpa bergantung pada suasana luar. Sendiri bukan berarti terputus dari dunia. Ia adalah tempat persiapan sebelum kembali ke dunia. Dengan batin yang lebih jernih, para Stoik tidak memuliakan kesendirian sebagai tujuan akhir. Mereka memahaminya sebagai proses, tempat menguatkan fondasi agar saat diuji, diri tidak runtuh. Di ruang inilah nilai-nilai diuji. Apakah kita tetap jujur, meski tidak ada yang mengawasi? Apakah kita tetap tenang, meski tidak ada yang menghibur? Karakter tidak dibentuk saat hidup berjalan mudah. Ia dibentuk saat kita sendiri berhadapan dengan pikiran kita sendiri, dan memilih untuk tetap selaras dengan prinsip yang kita yakini. Dan ketika kamu keluar dari ruang sunyi itu, kamu tidak membawa kesepian, kamu membawa keteguhan. Karena siapapun yang mampu berdiri utuh dalam kesendirian, akan lebih kokoh saat berdiri di tengah dunia. Ada satu momen dalam hidup yang jarang disadari banyak orang. Momen ketika dunia perlahan kehilangan cengkeramannya atas dirimu. Bukan karena dunia menjadi lebih ramah, melainkan karena batinmu tidak lagi mudah digoyahkan. Selama ini, dunia memiliki pegangan melalui rasa takut kita. Takut ditolak, takut tidak disukai, takut ditinggalkan. Dan selama ketakutan itu masih hidup, dunia selalu punya cara untuk menarik kita ke arah yang ia mau. Stoikisme mengajarkan bahwa kebebasan sejati tidak datang saat dunia berubah, tetapi saat reaksi batin kita berubah. Ketika kamu menggantungkan harga diri pada penilaian orang lain, dunia memegang kendali. Satu komentar bisa meruntuhkan hari. Satu penolakan bisa membuatmu ragu pada seluruh hidupmu. Namun saat kamu mulai berdiri tanpa membutuhkan persetujuan, pegangan itu mulai longgar. Dunia tidak lagi bisa mengancammu dengan penolakan, karena kamu telah menerima bahwa penilaian orang lain bukan milikmu untuk dikendalikan. Para Stoik menyadari bahwa pendapat manusia selalu berubah. Hari ini dipuji, besok dilupakan. Jika batinmu bergantung pada itu, kamu akan hidup dalam ketidakpastian emosional. Ketika dunia tidak lagi memiliki pegangan, kamu berhenti mengejar pengakuan sebagai sumber ketenangan. Kamu tidak lagi menyesuaikan prinsip hanya demi diterima. Ini bukan sikap angkuh. Ini kejernihan. Kamu masih mendengar dunia, tetapi tidak tunduk padanya. Orang yang bebas secara batin tidak keras, tidak dingin, dan tidak menjauh.
ia justru hadir dengan lebih utuh karena tidak lagi digerakkan oleh rasa takut. Dunia juga sering memegang kita melalui keinginan berlebihan, keinginan untuk memiliki, untuk diakui, untuk dianggap berhasil. Stoikisme tidak memerangi keinginan, tetapi menempatkannya di posisi yang tepat. Saat kamu tidak lagi mendefinisikan dirimu berdasarkan apa yang kamu miliki, atau bagaimana orang melihatmu, kehilangan kuasanya. Kegagalan tidak lagi terasa sebagai akhir dari segalanya. Ia hanya menjadi peristiwa, bukan vonis atas nilai dirimu. Inilah yang dimaksud para stoik sebagai ketahanan batin. Bukan kebal terhadap rasa sakit, tetapi tidak diperbudak olehnya. Ketika dunia tidak lagi memiliki pegangan, kamu tetap bisa terluka, tetapi tidak hancur. Tetap kecewa, tetapi tidak kehilangan arah. Kamu berhenti hidup dengan ketakutan akan penilaian. Berhenti menunda hidup demi menjaga citra. Dan pada titik itu, dunia hanya menjadi latar, bukan penguasa. Kamu bergerak berdasarkan nilai, bukan tekanan, berdasarkan kesadaran, bukan tuntutan. Inilah kebebasan yang sunyi, namun kokoh. Tidak dirayakan, tidak dipamerkan, namun nyata dirasakan oleh siapapun yang telah mengembalikan kendali hidupnya ke dalam dirinya sendiri. Saat dunia kehilangan pegangannya, kamu tidak kehilangan apapun. Kamu justru menemukan dirimu yang tidak lagi bisa digoyahkan. Sunyi, sering dianggap musuh, sesuatu yang harus segera diusir dengan suara, aktivitas, atau kehadiran orang lain. Namun bagi stoikisme, sunyi justru adalah latihan. Latihan yang tidak terlihat, tidak dipuji, dan tidak banyak diminati, tetapi sangat menentukan ketahanan mental seseorang. Dalam sunyi, tidak ada distraksi yang melindungi kita dari pikiran sendiri. Tidak ada pelarian cepat saat emosi mulai naik. Semua terasa lebih jujur, dan karena itu, lebih berat. Namun disitulah daya latihnya. Stoikisme tidak berusaha menghindarkan manusia dari tekanan, melainkan membentuk batin agar tidak runtuh saat tekanan datang. Dan sunyi adalah simulasi paling alami dari tekanan itu. Saat sendiri, pikiran-pikiran yang biasanya kita tunda mulai muncul satu persatu. Keraguan, penyesalan, ketakutan akan masa depan. Jika tidak terbiasa, semuanya terasa menekan. Tetapi para stoik mengajarkan bahwa ketahanan mental tidak dibangun dengan menghindar, melainkan dengan menghadapi secara sadar. Setiap kali kamu memilih untuk tetap tinggal dalam sunyi tanpa panik, tanpa langsung mengisi kekosongan, kamu sedang melatih kemampuan penting, tidak reaktif terhadap ketidaknyamanan. Ketahanan mental bukan berarti tidak merasa apa-apa. Ia mampu merasakan tanpa kehilangan kendali. Sunyi melatih kita untuk membedakan antara pikiran dan fakta. Tidak setiap pikiran perlu dipercaya. Tidak setiap emosi perlu dituruti. Dalam keheningan, kita belajar mengamati pikiran seperti awan yang lewat, datang, berubah, dan pergi. Latihan ini membuat seseorang lebih stabil saat dunia menjadi kacau, karena ia sudah terbiasa dengan tekanan yang datang dari dalam, yang seringkali lebih berat daripada tekanan dari luar. Orang yang tidak pernah memberi ruang sunyi akan mudah gelisah saat keadaan tidak berjalan sesuai rencana. Sedikit ketidakpastian terasa mengancam. Sedikit kesepian terasa melumpuhkan. Sebaliknya, orang yang ditempa oleh sunyi tidak mudah goyah. Ia telah mengenal rasanya berada dalam ketidaknyamanan tanpa harus lari. Stoikisme menyebut ini sebagai latihan batin, bukan untuk menjadi keras, tetapi untuk menjadi tangguh. Sunyi juga mengajarkan kesabaran. Tidak semua hal perlu segera dipecahkan. Tidak semua perasaan perlu segera disingkirkan. Sebagian hanya perlu diberi ruang agar mereda dengan sendirinya. Ketahanan mental tumbuh saat kita berhenti menuntut kenyamanan instan. Saat kita menerima bahwa hidup memang mengandung ketidakpastian dan kesunyian. Para stoik tidak mencari penderitaan. Namun, mereka tidak takut padanya. Karena mereka tahu, apapun yang dihadapi dengan sadar, akan kehilangan sebagian kuasanya. Sunyi, jika dijalani dengan benar, tidak membuatmu rapuh. Ia membuatmu kuat tanpa perlu menjadi keras. Dan ketika kamu kembali ke dunia yang penuh tuntutan dan kebisingan, kamu membawa satu hal berharga. Ketahanan yang tidak tergantung pada keadaan luar. Itulah hasil latihan sunyi. Tidak terlihat, tidak dramatis, namun terasa saat hidup mulai menekan. Dan pada saat itulah, kamu menyadari, sunyi bukan lawanmu. Ia adalah pelatih yang diam-diam membuatmu siap menghadapi hidup. Banyak orang salah memahami satu hal penting. Ketika seseorang tidak takut sendiri, ia sering dianggap dingin, tertutup, atau menolak kedekatan. Padahal, dalam pandangan stoikisme, tidak takut sendiri bukan berarti menjauh dari manusia. Ia justru tanda
bahwa seseorang tidak lagi bergantung pada manusia lain untuk merasa utuh. Stoikisme tidak mengajarkan hidup terisolasi. Para Stoik tetap hidup di tengah masyarakat, menjalin relasi, dan memikul peran sosial. Namun mereka menjaga satu batas yang jelas. Ketenangan batin tidak diserahkan kepada siapapun. Ketika kamu takut sendiri, relasi sering dibangun atas dasar kebutuhan. Takut kehilangan, takut ditinggalkan, takut merasa tidak berarti. Dalam kondisi ini, kedekatan tidak lagi murni. Ia tercampur dengan kecemasan. Sebaliknya, saat kamu tidak takut sendiri, relasi berubah menjadi pilihan. Bukan pelarian dari kekosongan, melainkan perjumpaan antara dua individu yang sama-sama utuh. Ini bukan membuatmu kurang peduli. Justru sebaliknya, kamu hadir dengan lebih jujur. Tanpa tuntutan tersembunyi, tanpa ketakutan berlebihan akan perubahan. Stoikisme mengajarkan untuk mencintai dengan kesadaran bahwa segala sesuatu bersifat sementara, orang datang dan pergi. Perasaan tumbuh dan berubah. Menerima ini bukan membuat hubungan dangkal, tetapi membuatnya lebih realistis dan sehat. Orang yang tidak takut sendiri tidak mencengkeram relasi. Ia tidak memaksa orang lain untuk selalu tinggal. Ia menikmati kebersamaan tanpa menjadikannya sandaran utama. Inilah bentuk kedewasaan emosional. Mampu dekat tanpa melekat berlebihan. Mampu peduli tanpa kehilangan diri. Relasi yang dibangun tanpa ketergantungan emosional justru lebih tahan lama. Karena tidak dibebani tuntutan untuk selalu mengisi kekosongan batin. Para Stoik memahami bahwa kita tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain rasakan. Namun kita bisa mengendalikan cara kita hadir dalam hubungan. Tidak takut sendiri berarti kamu tidak menggunakan relasi sebagai alat untuk menenangkan luka batin. Kamu tidak menuntut orang lain menjadi penyelamat emosionalmu. Dan justru karena itu, kehadiranmu menjadi lebih ringan, lebih tulus, dan lebih mudah diterima. Orang yang utuh secara batin tidak membangun hubungan untuk melarikan diri dari sunyi. Ia membangun hubungan untuk berbagi hidup. Ia tahu, jika suatu hari harus berjalan sendiri, ia tidak hancur. Dan jika hari ini ditemani, ia bersyukur tanpa takut kehilangan. Inilah keseimbangan yang diajarkan Stoikisme, hadir di dunia. Namun, tidak terikat secara rapuh. Tidak takut sendiri bukan berarti menutup pintu relasi. Ia berarti membuka relasi tanpa menyerahkan kendali batin. Dan disitulah, hubungan tidak lagi menjadi beban, melainkan pertemuan yang sehat antara dua manusia yang sama-sama berdiri utuh. Bagi banyak orang, kemenangan berarti mengalahkan orang lain. Lebih unggul, lebih diakui, lebih dipuji. Namun Stoikisme melihat kemenangan dari arah yang sangat berbeda. Para Stoik tidak tertarik pada kemenangan yang bergantung pada perbandingan. Karena selama kemenangan diukur dari luar diri, selama itu pula ia rapuh. Menurut Stoikisme, kemenangan sejati adalah ketika seseorang tidak lagi diperbudak oleh dirinya sendiri. Bukan dunia yang harus ditaklukkan, melainkan impuls. Bukan orang lain yang harus dikalahkan, melainkan ketakutan, kemarahan, dan keinginan berlebihan. Seseorang bisa menang dalam karier, namun kalah dalam ketenangan. Bisa menang dalam perdebatan, namun kalah dalam kendali emosi. Bagi Stoikisme, itu bukan kemenangan. Epictetus pernah mengatakan, tidak ada yang bisa menyakitimu kecuali penilaianmu sendiri. Kalimat ini bukan ajakan untuk menyangkal rasa sakit, melainkan pengingat bahwa kuasa terbesar selalu berada di dalam. Kemenangan sejati terjadi saat kamu mampu menahan diri ketika dorongan muncul. Saat kamu tidak langsung bereaksi hanya karena emosi menuntut. Saat kamu memilih respons yang selaras dengan nilai, bukan dengan amarah sesaat. Ini adalah kemenangan yang tidak terlihat, tidak dirayakan, tidak mendapat sorak-sorai. Namun, dampaknya panjang. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup akan selalu memberi ujian, penghinaan, kehilangan, ketidakadilan. Namun ujian sejati bukan pada peristiwa, melainkan pada bagaimana kita meresponsnya. Orang yang mampu tetap tenang saat diprovokasi, tetap jernih saat disudutkan, dan tetap berprinsip saat tertekan, itulah pemenang sejati, menurut Stoikisme. Kemenangan ini tidak membuatmu tinggi hati, karena kamu tahu, musuh terberat bukan di luar sana. Ia selalu berada di dalam. Setiap hari, kita dihadapkan pada pilihan kecil, mengikuti dorongan, atau menjaga kendali, membalas, atau memahami, lari dari ketidaknyamanan, atau menghadapinya dengan sadar. Setiap pilihan itu adalah medan pertempuran batin, dan setiap kali kamu memilih kejernihan dibanding reaksi, kamu menang. Stoikisme tidak menjanjikan hidup tanpa kekalahan, namun ia mengajarkan cara agar kekalahan luar tidak berubah menjadi kehancuran batin.
Kamu mungkin tidak bisa mengendalikan hasil, namun kamu selalu bisa mengendalikan sikap. Dan disitulah, menurut Stoikisme, kemenangan sejati berada. Bukan ketika dunia mengakui keberhasilanmu, tetapi ketika dunia gagal mengguncang ketenanganmu. Itulah kemenangan yang tidak bisa direbut, tidak bisa dicuri, dan tidak bisa dikalahkan. Karena ia lahir dari penguasaan diri sendiri. Banyak orang menjalani hidup dengan satu keyakinan yang jarang disadari, bahwa mereka membutuhkan sesuatu di luar diri untuk merasa lengkap. Seseorang, pengakuan, atau keadaan tertentu. Stoikisme melihat keyakinan ini sebagai sumber kegelisahan yang halus, namun terus-menerus. Karena selama rasa utuh bergantung pada sesuatu di luar kendali, ketenangan akan selalu rapuh. Hidup dengan utuh bukan berarti memiliki segalanya. Ia berarti tidak menjadikan apapun sebagai syarat mutlak untuk merasa cukup. Orang yang hidup bergantung akan selalu cemas kehilangan. Karena ia merasa, jika sesuatu itu pergi, dirinya ikut runtuh. Sebaliknya, orang yang hidup dengan utuh memandang dunia sebagai tambahan, bukan penopang utama. Kehadiran orang lain adalah anugerah, bukan sandaran hidup. Stoikisme mengajarkan untuk membangun fondasi batin di tempat yang tidak bisa diambil oleh dunia. Pada nilai, pada karakter, pada cara berpikir yang jernih. Saat fondasi itu kuat, kehilangan tidak lagi menghancurkan identitas. Perubahan tidak lagi menghilangkan arah hidup. Hidup dengan utuh berarti kamu bisa mencintai tanpa mencengkeram, tanpa menggadaikan martabat, berjuang tanpa menggantungkan harga diri pada hasil semata. Ini bukan hidup yang dingin, ini hidup yang sadar. Kamu tetap merasakan kecewa, tetap merasakan sedih, namun perasaan itu tidak menentukan siapa dirimu. Para Stoik tidak memisahkan diri dari dunia. Mereka hanya menempatkan dunia pada posisi yang tepat, bukan sebagai pusat kendali, melainkan sebagai ruang latihan. Saat kamu hidup dengan utuh, kamu tidak lagi memohon agar keadaan berubah demi ketenanganmu. Kamu membangun ketenangan dari cara berpikir yang selaras dengan kenyataan. Ketergantungan membuat hidup terasa sempit, karena ruang gerak batin dibatasi oleh apa yang bisa hilang. Kudahan memperluas hidup, karena tidak ada yang benar-benar menentukan nilai dirimu selain caramu hidup. Orang yang yuta secara batin tidak merasa terancam oleh kesendirian, karena ia tidak menjadikan orang lain sebagai pengisi kekosongan. Ia hadir di relasi bukan karena takut sendiri, melainkan karena ingin berbagi. Dan ketika harus berjalan sendiri, ia tetap berdiri, tetap bernapas, tetap tahu siapa dirinya. Inilah hidup yang diajarkan Stoikisme. Hidup yang tidak rapuh oleh perubahan, tidak runtuh oleh kehilangan. Bukan karena hidupnya mudah, tetapi karena batinnya tidak lagi bergantung. Dan saat kamu hidup dengan utuh, dunia tidak kehilangan arti. Ia justru menjadi tempat di mana kamu bergerak tanpa kehilangan ketenangan. Karena kamu tidak lagi hidup untuk bertahan. Kamu hidup dengan sadar, utuh, dan merdeka dari ketergantungan.